Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Nihil. Oke, nihil ya. Kemarin materinya apa? Yo, Abdul Fatir, silakan. Kemarin materinya apa? Lupa kenapa? Kan baru 3 hari, masa lupa sih? Ya dijawab lah, dibuka buku nih. Nggak bawa buku. Lah kenapa? Tinggalan. Tuh. Lah semalam belajar nggak? Ya kalau belajar ya bukunya ditaruh di tas lagi toh. Jangan kayak anak kecil ya. Terus si Andi, kemarin materinya apa? Perawatan sistem pelumas. Oke, perawatan sistem pelumas. Perawatan sistem pelumas itu untuk melumasi komponen-komponen pada mesin ya, pada mekanisme mesin. Kalau mesin gak ada pelumasnya, apakah bisa jalan ataupun komponen-komponen bisa awet? Ayo, tidak ya, karena pelumas itu untuk pelicin ya, pelicin bagian komponen-komponen pada mesin sepeda motor maupun mesin mobil ya, bagian mesin-mesin. Intinya kalau ada pelumas itu untuk mekanisme pada mesin ya. Perawatan sistem pelumas pada mesin sepeda motor terdiri atas banyak komponen ya, banyak komponen bergerak yang saling bergesekan satu sama lain. Dua logam yang saling bergesekan akan menimbulkan panas dan aus. Kalau semisal nggak ada oli pelumas ya, nanti komponennya cepet aus ya. Contoh piston cepet baret ya. Terus nanti kalau mau diisi lagi olinya, lah itu nanti ada timbul kerusakan. Biasanya ketimbul kerusakannya itu berasap putih ya, pada knalpot berasap putih, terus menimbulkan suara-suara yang berisik pada bagian mesin. Gitu ya. Terus minyak pelumas pada mesin sepeda motor mempunyai fungsi yang sangat penting ya. Itu pelumas itu sangat penting bagi mesin ya. Untuk penggantian oli mesin itu biasanya di 2000 maupun 2500 kilometer ya. Kalau perawatan mesin, keperawatan oli mesin ya, itu jangan dipatokkan pada bulan. Kalau kamu jarak tempuhnya jauh-jauh terus patokan bulan, yaitu bisa menyebabkan oli habis ya. Bisa menyebabkan oli habis karena terus berjalan terus ya. Oli airnya berkurang habis. Nah, nanti bisa menyebabkan mesin pada sepeda motor ya maupun mobil nanti ada kendala suatu hal yang tidak
inginkan. Terus fungsi sistem pelumas untuk mengatur pelumas untuk mencegah keausan dan menjaga temperatur kerja mesin. Pelumas mesin mempunyai beberapa fungsi. A. Mengurangi gesekan panas dan keausan komponen. B. Sebagai perawatan seal antara piston dan dinding silinder. 3. Sebagai pendinginan untuk mendinginkan bagian-bagian mesin dengan cara menyerap panas dari piston yang sangat panas dan terhubung langsung dengan gas pembakar. 4. Mencegah karat, debu, kotoran, dan lapisan karbon pada bagian-bagian mesin. Komponen sistem pelumas ya. Sistem pelumas mesin terdiri atas komponen-komponen yang bekerja untuk mengalirkan dan melumasi mesin. Berikut ini komponen-komponen pada pelumas mesin 4 tak. 1. Pompa oli ya. Pompa oli itu berfungsi untuk menghisap oli dari tangki oli untuk dipompa dan diarahkan ke semua bagian mesin yang membutuhkan pelumas ya. Salah satunya untuk melumasi silinder head. Kedua, untuk melumasi piston ya, maupun kruk as ya, maupun pada dinding piston. Itu kalau mesin jalan ya, pompa oli itu bekerja untuk melumasi bagian-bagian mesin yang dibutuhkan. Nah, itu contohnya silinder head, terus piston, dinding piston, sama kruk as. Kalau pompa oli tidak berjalan ya, yaitu nanti menyebabkan komponen pada mesin yang dibutuhkan itu nanti pada aus. Karena apa? Karena tidak ada pelumas ya. Gesekan akhirnya panas menimbulkan kerusakan dan nanti motornya menyebabkan bunyi maupun kancet ya. Terus kedua, saringan oli. Nah, saringan oli berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oli ya, yang bersirkulasi. Filter oli mencegah oli terkontaminasi serpihan logam, karbon, endapan lumpur, dan lainnya ya. Semisal sebelum pompa oli itu menghisap oli ya, itu biasanya ada saringan oli mesin ya. Sebelum menghisap, terus biasanya ada saringan oli, terus menghisap pompa oli untuk melumasi bagian silinder head. Pendingin oli ya, pendingin oli. Pendingin oli itu ya untuk mengatasi
oli biar tidak panas ya. Contohnya kayak di motor Satria Vo itu ya, itu ada pendingin, itu berfungsi untuk mendinginkan sistem oli lah. Jadi oli itu sebelum naik ke silinder head ya, itu dipompa terus ke selang pendingin ya, terus turun lagi baru ke silinder head ya. Nah itu untuk mengurangi tekanan ya, maupun untuk mengurangi panas pada suhu 120 ya. Itu biasanya oli biar lebih dingin ya. Terus yang selanjutnya, batang pengukur kedalaman. Batang pengukur kedalaman oli dapat dicabut untuk mengetahui perkiraan jumlah minyak pelumas di dalam mesin ya. Nah itu biasanya kalau untuk mengecek oli itu dicolok, ada batang pengukurnya ya, itu biasanya ditutup bagian blok kanan ya. Itu terus prinsip kerja sistem pelumas mesin. 1. Sistem pelumas mesin 2 tak ya. Itu mesin pelumas mesin 2 tak itu ada 2 fungsi ya. Yang satu untuk melumasi bagian gigi rasio dan kopling. Yang kedua untuk melumasi bagian piston, dinding piston sama kruk as. Itu kalau motor 2 tak itu bercampuran pada bensin ya, berarti ikut bareng bahan bakar bensin sama oli itu bareng ya. Nah terus untuk selanjutnya ya, begitu waktunya udah mau selesai, apakah ada pertanyaan? Apabila nggak ada pertanyaan, Bapak tutup ya untuk melanjutkan materi besoknya ya. Besok tinggal menjelaskan lagi tentang permesinan ya, perawatan mesin pada sepeda motor. Untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup ya. Saya akhiri. Bila ada kata-kata yang kurang pas maupun kurang jelas, Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.